Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Muradong, perwakilan dari kelompok 4 di sini berkesempatan untuk mewawancarai tokoh masyarakat mengenai masalah akhlak, moral, dan etika di dalam masyarakat. Baiklah, di sini dengan narasumber kita, Ibu Sekretaris Lurah. Perkenalkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Oktalinda, saya sebagai Sekretaris Lurah. Baiklah, Bu. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai akhlak, moral, dan etika dalam masyarakat. Boleh? Baiklah, Bu. Pertanyaan pertama saya, bagaimana pandangan Ibu terhadap akhlak, moral, dan etika di masyarakat sekarang ini? Di masyarakat sekarang ini bicara soal akhlak, etika, dan moral. Menurut saya sih jauh lebih buruk dari masa sebelumnya. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa, mungkin dengan adanya perubahan zaman, tapi perubahan zaman dipengaruhi oleh teknologi, mungkin globalisasi. Jelas berpengaruh besar terhadap akhlak, moral, dan etika. Namun, tapi teknologi juga ada pengaruh baik dan ada pengaruh buruknya. Nah, pengaruh baiknya mungkin dalam teknologi tersebut kita dapat tahu apa yang kita tidak ketahui menjadi tahu. Apa yang seperti contohnya berita-berita yang ada di YouTube, berita yang terjadi di luar negeri ya, seperti negara tetangga, masalah-masalah yang terjadi. Dengan adanya informasi dari teknologi, dengan mudah dan dengan cepat kita bisa tahu. Tapi untuk pengaruh buruknya lebih terpengaruh terhadap generasi zaman sekarang. Contohnya anak-anak di bawah umur itu handphone sudah menjadi hal yang pokok, sudah menjadi hal yang wajib harus ada di anak-anak. Tapi mereka tidak sadar itu membawa pengaruh buruk. Dengan adanya tontonan yang tidak baik, tontonan yang tidak wajar, dengan adanya aplikasi yang membawa pengaruh buruk lah seperti TikTok. Nah, itu kan membawa pengaruh buruk. Sudah banyak kita lihat contoh-contohnya zaman sekarang. Terus? Baiklah, Bu. Contoh dari penyakit sosial itu atau pengaruh buruk tersebut ada nggak yang Ibu temui di lingkungan ini? Ada sih. Seperti di kampung ini sedang marak-maraknya maling. Maling. Iya, maling. Padahal namanya di kampung kan apa yang mau dicuri ya kan? Tapi ya namanya mungkin penyakit lah ya, penyakit sosial. Terus anak-anak di bawah umur, anak-anak yang masih harusnya sekolah udah mengenal apa itu pacaran. Terus, Bu, kalau dengan masalah-masalah tersebut, adakah solusi yang dibuat oleh tokoh masyarakat di sini? Semisal entah untuk solusi pengurangan atau penghilangan sama sekali. Nah, untuk sekarang sih masih pengurangan ya, mungkin masih pengurangan lah. Contohnya seperti kasus maling tadi. Nah, masyarakat sini sudah melakukan musyawarah lah. Apa yang bisa menjadi solusi atas masalah tersebut? Nah, solusinya adanya dibuatnya poskamling. Mungkin belum berhasil, mungkin belum sepenuhnya hilang masalah tersebut, tapi sudah lebih berkurang. Jadi itu membawa pengaruh lebih baik. Terus untuk solusi Anak-anak yang pacaran tadi, mungkin lebih ke orang tua lah, lebih ke didikan orang tua, mungkin adanya pendidikan karakter seperti pergaulan, pertemanan lebih diawasi lah. Terus teknologi ke handphone lebih dipantau, dia apa yang dia tonton, apa yang dia search, apa yang dia cari, mungkin lebih diawasi. Terus, Bu, tentang solusi yang tadi yang Ibu sebutkan, apakah sudah berhasil, sudah bisa dikatakan berhasil atau masih tetap jalan di tempat gitu? Berhasil sih mungkin belum. Baiklah, Bu, terima kasih atas jawaban Ibu yang memberikan saya informasi yang sangat jelas, dan terima kasih juga atas waktunya. Baiklah, cukup sekian hasil wawancara saya mengenai akhlak, moral, dan etika di masyarakat. Saya sudahi dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ibu terhadap akhlak, etika, dan moral peserta didik yang Ibu ajar selama ini? Sejak daring ini kayaknya memang kurang kali, karena kan kita nggak ada tatap muka, nggak ada ngasih pengarahan. Udah jelas rusak, sejak daring ini rusak. Perilaku yang paling menonjol yang dari kerusakan itu apa Bu? Satu, cara berpakaian. Cara berpakaiannya yang muslimah itu, kalau muslim udahnya ya kan, kok yang muslimah itu udah nggak terkontrol lagi. Itu cara berpakaian. Berpakaian dan penampilan, itulah penampilan dan cara berpakaian. Lalu upaya apa yang dapat mengubah keadaan atau memperbaiki moral para pelajar itu? Ya, salah satunya harus ada tatap muka antara guru dengan siswa. Karena kayaknya orang tua kurang peduli dengan anak. Buktinya rambut gondrong anak ke sekolah, masa orang tua di rumah masa anaknya kayak gitu didiamin aja, guru yang negur. Ketika dikasih tahu sama orang tuanya kayaknya nggak bisa mengendalikan anaknya. Gitu juga ada cara berpakaian waktu, karena kebetulan pakainya kan pakaian sekolah, pakaian rumah, nggak pakaian sekolah. Jadi pakaian yang dipakai itu kayaknya nggak layak untuk dibawa ke sekolah yang formal. Walaupun ada juga ya kan, tetapi kebanyakan kayaknya itulah cara berpakaian mereka nggak terkontrol. Kalau misalnya dari segi sikap kan, karena kita nggak banyak waktu ya kan untuk bertemu, kita cuma 25 menit, berarti kan itu masih dikit. Jadi sepertinya orang tua tuh hanya mengharap guru yang bisa mengubah anak itu, tapi di rumah orang tua nggak berusaha macam mana untuk merubah anak itu. Makanya sejak ada daring gini kayaknya udah rusak lah udah. Kemudian pada praktek pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan modern saat ini, menurut Ibu apakah antara pembinaan intelektual dengan pembinaan akhlak telah seimbang? Enggak, kayaknya kurang. Ya, walaupun pemerintah sudah buat pendidikan karakter katanya kan, cuman karena biar macam mana pun tetap mengapakan kompetensi itu ya kan. Ini harus berdasarkan KD-nya harus selesai. Kecuali memang KD-nya itu ataupun itu dikurangi ya kan sedikit, karakternya lebih banyak. Karena untuk pembinaan karakter ini nggak bisa sepenuhnya dari sekolah, itu dari rumah dulu. Jadi kalau kita di sekolah mati-matian berusaha macam mana supaya anak itu bagus, baik, sementara yang di rumah aja membiarkan jawabannya sama aja. Ibaratnya sampai sini bagus, sampai rumah balik lagi seperti semula ya kan. Jadi memang harus ada kerjasama antara guru dan orang tua untuk dalam bentuk apapun untuk anak, baik untuk intelektual ataupun untuk akhlak atau karakter, itu memang harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Nggak bisa cuma guru aja, karena anak lebih banyak di rumah. Lalu Bu, menurut Ibu solusi dari segi agamanya itu gimana Bu, biar si anak itu bisa memperbaiki akhlaknya yang menurut Ibu tadi kurang itu? Ya, memang harus ada kerjasama dengan orang tua. Harus ada kerjasama orang tua dengan guru. Ya misalnya lah ya, anak itu tidak pandai baca Quran. Mau bagaimana kita mau ngajari anak di sini? Kita kan paling hanya sekedar mengoreksi ya kan, membetulkan. Tapi kan seharusnya dari rumah. Ya makanya orang tua yang kita suruh, walaupun orang tuanya nggak pandai baca Quran, tapi seharusnya anaknya itu dia panggilkan guru. Karena waktu di sekolah kan kayaknya kan sedikit kali. Kalaupun ada ekskul kan terbatas. Jadi memang harus ada untuk akhlak ini memang harus ada kerjasama orang tua dengan guru. Nggak bisa cuma guru aja. Sebenarnya seharusnya dominan tuh orang tua. Jadi sebelum berangkat anak tuh lihat pakaiannya, di rumah macam mana dengan orang tua. Jadi didikan istilahnya pra sekolah itu anak tuh dari di rumah dulu lah dan memang dididiknya. Nanti kita berusaha keras untuk anak itu bagus, sementara di rumah terbiar.
kan sama aja kayaknya. Oh mamaku aja nggak kayak gitu. Ngapain pula sekolah ngatur kalian kayak gitu kan. Tapi kalau ada kerjasama antara orang tua dengan guru, Bu, anak ibu ini nggak pandai baca Quran, tolonglah diprivatkan. Kan, nah itu baru kalau nggak bisa. Guru aja nggak bisa. Memang harus orang tua di rumah lah ya. Contohnya aja lah anak itu dapat dibaca Quran ke sekolah kan berarti kan dari rumah udah ada persiapannya kan. Nah di sini kita tinggal membinanya, membaguskan. Kok tajwidnya kurang, tinggal kita baguskan. Kalau memang kira-kira anak tuh berbakat untuk jadi qori, kita carikan gurunya supaya kan. Nah, karena waktu kita di sekolah kan cuma sedikit untuk membina anak. Orang tua kan nomor 1 sebenarnya. Itu menurut ibu, nggak bisa hanya guru aja di sekolah, mati-matian pun nggak ada gunanya kalau di rumah dia terbiar. Karena ada lebih banyak di rumah. Makanya kita lihat anak-anak yang bermasalah di sekolah itu rata-rata karena memang bermasalah di rumah. Karena yang di rumah udah bermasalah, maka kita kadang agak repot ya kan. Untuk mendatangkan anak ke sekolah aja kan kadang payah ya kan. Harus kita telepon dulu. Makanya ada grup orang tua, Bu, tolong Bu, udah jam sekian anak ibu bangunkan. Nah, ibu bikin tuh grup orang tua. Ujian masih jam 9. Itu nanti di dalam jam 9 baru 2-3 orang. Pas saya masuk, Bu, anak ibu ujian hari ini, tolong bangunkan. Kayaknya lebih peduli, seharusnya guru tahu, orang tua tahu kan, punya anak ujian, dibangunkan, sekolah di sana, gitu kan. Ini pas kita yang bising, bangunkan Bu anak ibu. Ini kita kadang kau datang jam 100 kali ibu. Karena tadi dari rumah, di rumah itu. Nomor 1. Kita ini sebenarnya sekolah pelengkap. Memberitahu, mengarahkan yang betul ini, seharusnya begini. Jadi kalau memang anak itu dari rumah pun udah nggak ada, 0 sama sekali, agak payah ya, agak membal dia. Berarti penyebab dari merosotnya moral itu karena lingkungan rumah juga. Iya, nomor 1. Nomor 1 lah lingkungan rumah. Lingkungan sekolah, makanya sejelek-jeleknya lingkungan di luar itu lebih bagus lagi lingkungan di sekolah, ya kan? Karena di sekolah tuh lingkungannya orang-orangnya memang orang berpendidikan semua. Ada yang menegur. Nanti kok anak tuh misalnya cakapnya nggak bagus, nah ditegur guru. Kan selalu ibu tuh kan, mana yang ngerti cakap kotor, tabok rame-rame, tabok mulut siapa yang cakap kotor. Nah, itu sebenarnya untuk menjaga dia supaya menahan diri. Nanti kalau dia cakap nggak bagus, nanti ayo rame-rame ya kan. Sebenarnya itu upayanya. Tapi kalau di rumah gimana? Udah terbiasa orang tua cakap kotor apa semua. Jadi anak pun ngomong-ngomong yang nggak bagus pun renyah aja nih. Kayak di rumah nomor 1. Kalau udah di rumah bagus, nah kita tinggal memperbaiki aja, ataupun tinggal menambah kualitasnya aja. Udah bagus. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu Ibu. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih ya Bu Udah, atas itu aja. waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bang, Ana Hairina Rizkyanda dan rekan-rekan Ana itu dari Pendidikan Akuntansi A Stambuk 2019 Fakultas Ekonomi. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Abang nih sebagai tokoh masyarakat Islam. Kami menganggapnya begitu karena menurut kami Abang itu udah berperan kan di dalam Islam juga karena Abang pernah memimpin Ukmi Ar-Rahman di periode sebelumnya. Jadi ini langsung Ana mulai aja Bang. Oke. Jadi topik kami ini tentang akhlak, etika, dan moral Bang. Jadi pertama Ana mau nanya nih, menurut pandangan Abang itu bagaimana akhlak, etika, dan moral kader di waktu Abang pimpin ataupun nggak Abang pimpin gitu? Apakah kader-kader itu sudah memenuhi persyaratan Islam sebagaimana akhlak yang baik atau belum Bang? Terdengar Bang?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda sekalian ya, dari mahasiswa pendidikan akuntansi 2019 dari Bintang untuk mewawancarai dari tugas akademik sekalian. Dan abang merasa terhormat ya, sebenarnya abang sedikit merasa insecure ya kalau dibilang tokoh masyarakat. Abang hanya ya diberikan amanah ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemarin, alhamdulillah dipercayakan sebagai ketua ya Rahman. Yang mudah-mudahan apa yang dikerjakan itu bermanfaat, dan rasanya belum sedikit pantas di ini kalau dibilang karena masih ada abang rasa orang-orang yang sebenarnya memiliki ilmu yang lebih banyak lagi seperti itu. Dan abang rasa juga mungkin saja kalian-kalian ini mempunyai ilmu yang lebih dari abang. Sejatinya abang juga mesti belajar. Jadi kita sharing-sharing saja. Sebelum abang menjawab, abang juga mau mengatakan ya mohon maaf jika misalnya hati rasa nanti jawaban abang kurang memuaskan, atau mungkin dalam pengertian adik-adik atau mungkin dalam pemahaman adik-adik itu tidak ada atau bisa dikatakan tidak seperti mana pengetahuan biasanya, ya mohon maaf karena abang hanya seorang manusia ya. Apa yang abang katakan ini juga abang belajar. Kalau misalnya didapati kesalahan-kesalahan ya mohon maaf gitu kan, mohon maaf. Jadi abang minta maaf duluan nih kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang terdapati dalam jawaban-jawaban abang. Yang pertama ingin abang jawab ya tentang akhlak ataupun etika moral dari seorang kader, baik abang masih memimpin ataupun tidak lagi memimpin seperti itu. Yang ingin abang katakan adalah ya sejatinya kita sebagai seorang manusia ya Rahman atau ketiga ya agak dalam Islam mengatur etika ataupun dalam pergaulan kita kepada ada 3. Yang pertama itu terhadap orang kita, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bergaul dengan kawan sebaya kita. Yang ketiga, bagaimana kita kawan-kawan yang di bawah kita, adik-adik kita ya. Seperti apa dikatakan ini ya, Ki Hajar Dewantara ya. Kebetulan juga abang anak sejarah, bagaimana Ingatso Suntolodo ya, baru Tuturi Handayani dan lain-lainnya gitu kan. Mungkin bisa baca di internet. Itu juga mungkin filosofinya juga bagaimana mengatur, sejatinya juga diambil terhilami dalam Islam gitu kan. Bagaimana kita berkawan dengan orang yang lebih tua daripada kita, bagaimana kita berteman dengan orang yang sebaya dengan kita, dan bagaimana kita berkawan dengan kawan yang lebih muda daripada kita, seperti itu. Nah, ingat, kita perlu menjaga adab-adab dalam berteman, ya. Bagaimana menjaga adab-adab dalam berkomunikasi, seperti itu. Contoh dengan orang yang lebih tua daripada kita. Nggak usah jauh-jauh deh, ya, kepada orang tua kita, seperti itu. Dalam Al-Quran ya, Allah mengatakan, sampai-sampai kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita, terkhusus orang tua kita tidak boleh gitu kan. Tidak boleh mengatakan sampai segitunya Islam mengatur ya, meninggikan ya orang-orang tua kita, orang-orang lebih tua daripada kita ataupun orang-orang tua kita. Bagaimana kita bahkan dilarang tidak boleh mengucapkan walaupun kita sebagai anak terkadang kita alpa ya. Abang terkadang kita lupa. Terkadang kalimat-kalimat yang tidak ahsan itu terlontarkan dari kita. Terkadang kita lupa bahwasan terkadang kita mengatakan kepada orang tua kita gitu kan. Ataupun udah lama, nggak usah lama. Ada abang atau kan ada adik, kasih aku aja gitu kan. Terkadang itu yang terkadang kita lupa gitu kan. Padahal sebenarnya dalam Islam jangan pun mengatakan hal demikian. Mengatakan saja itu dilarang gitu kan. Dan berkawan kepada yang sebaya kita gitu kan. Dan berkawan dengan adik kita, berkawan dengan adik-adik kita gitu. Bagaimana kita bisa memberikan uswatun hasanah? Apa tuh uswatun hasanah? Bagaimana bisa kita memberikan suri tauladan yang baik? Suri tauladan yang baik kepada adik-adik kita, kepada kawan-kawan yang lebih
muda daripada kita. Sebagai kita yang dituakan, kita bisa memberikan suri tauladan, gitu kan? Bisa menuntun mereka. Timbullah suatu sifat yang baik untuk menuntun adik-adik kita gitu. Itulah indahnya Islam mengatur itu. Adab-adab pergaulan, ada adab etika gitu. Dan alhamdulillah di lingkungan, karena abang di UKMI ya, gitu kan. Karena kan nggak mungkin abang di UKMI berbicara tentang lingkungan di UKMKB ya, itu UKMKB kan nggak mungkin kan. Nah, abang belum pernah ke sana. Jadi kalau berbicara dengan UKMI ya, alhamdulillah memang di UKMI sendiri ya, itu ditanamkan suatu pemahaman bagaimana beretika dengan baik, baik itu yang lebih tua, sebaya ataupun adik-adik kita. Karena salah satu muasofat ya namanya, muasofat. Salah satu ciri-ciri yang baik terhadap seorang muslim ya, 10 muasofat, ada 10 itu. Salah satu yang ketiga ada namanya matinul khuluq. Apa itu matinul khuluq? Matinul khuluq itu adalah akhlak yang kokoh, akhlak yang mulia, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh ataupun salah satu ciri-ciri pemenuhan dari seorang muslim ya, dari seorang muslim untuk bagaimana cara bergaul gitu. Dan salah satunya dari 10 muasofat itu ada salah satunya tercantumkan namanya matinul khuluq, atau akhlak yang kokoh atau akhlak yang mulia ya. Bagaimana kita bisa bersikap yang baik terhadap umat manusia. Karena dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, dan sesungguhnya kau harus memiliki benar-benar akhlak yang agung. Bagaimana kita bisa memberikan akhlak yang baik kepada kawan-kawan kita, pada lingkungan kita, seperti itu. Bagaimana kita bisa etika dengan itu. Ingat, ini yang perlu kita sama garis bawahi gitu. Abdul Qadir Jailani. Kalau manusia pintar, juga manusia yang beradab. Pintar. Apa yang membuat tingginya suatu itu? Apa yang tinggi? Itu adalah adab. Pintaran saja. Kalau hanya mengungguli sekedar kepintaran saja, iblis itu lebih pintar dari manusia. Iblis kalau ditanya ayat-ayat Al-Quran itu bisa saja tahu daripada kita. Ya, karena beliau adalah seorang makhluk yang sangat diagungkan, tapi karena kesombongannya akhirnya tergelincir. Jadi kata saya Abdul Qadir Jailani seperti itu. Aku lebih suka manusia yang punya adab, beradab. Karena kalau misalnya hanya sekedar pintar saja, iblis itu lebih pintar. Itulah bagaimana benar-benar sangat diperhatikan adab. Bahkan dalam tarbiyah kependidikan Islam ya, dalam pendidikan Islam, adab itu sangat penting ya. Adab itu sangat penting. Bahkan dalam satu sirah ya, dalam satu sirah Islam, anak-anak ya dulu ya, zaman-zaman sahabat, zaman-zaman tabiin atau tabi'in ya. Jadi anak-anak sebelum disekolahkan kepada sekolah-sekolahnya, dipercayakan kepada guru-gurunya, diselesaikan dulu adab anak-anak ini. Anak-anak mereka yang ingin disekolahkan sebelum menghadapi gurunya, ya, diselesaikan dulu adab-adab mereka di rumah. Ditatar dulu mereka di rumah. Agar apa? Agar nanti ketika mereka dilepaskan, mereka sudah siap menerima ilmu itu dengan baik. Mereka tahu cara bagaimana memuliakan seorang guru. Ya, bagaimana mereka memuliakan seorang guru. Itu makanya pentingnya adab daripada ilmu, ya. Pentingnya adab daripada ilmu. Bahkan Rasulullah sendiri juga mengatakan seperti itu, pentingnya adab daripada ilmu. Bahkan dalam fase berdakwah Rasulullah, ya, 15 tahun itu, ya 15 tahun, sekitaran 10 sampai 15 tahun itu, Rasulullah menatar dulu sahabatnya sebelum berbicara tentang fikih dan lain-lainnya. Rasulullah tidak mengajarkan fikih dulu, fikih soal apa, tidak. Rasulullah menanamkan tauhid, menanamkan adab kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya.
Jadi itulah penting. Jadi begitulah makanya apalagi dalam UMI itu kan ada namanya mentoring ya, mentoring. Bagaimana itu adab itu penting di situ di situlah terjaga. Disitulah pembentukan nilai-nilai Islam. Ya, bagaimana akhirnya apa? Akhirnya apa? Kalau misalnya orang tertatar ya, adabnya baik, etikanya baik, moralnya baik ya, insya Allah mudah-mudahan ilmu itu akan mengikutinya seperti itu. Ilmu itu mengikutinya. Walaupun awalnya dia bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi ketika dia sudah menatarkan dirinya terhadap adab-adabnya Tuhan, ya, ketika mereka nanti siap mendapatkan atau belajar ilmu, insya Allah mudah-mudahan ilmu itu akan datang. Kenapa? Karena tidak ada lagi rasa kesombongan dalam dirinya. Itulah pentingnya adab. Itulah pentingnya adab. Ketika mereka bisa, ya, mereka bisa memberikan cerminan suatu sikap yang baik terhadap lingkungan. Mungkin itu dulu pertama-tama ya Abang kembalikan. Masya Allah ya Bang, sebenarnya itu udah menjawab beberapa pertanyaan Ana sih. Jadi yang mau Ana tanya sekarang ini Bang, kalau misalnya ada gitu beberapa kader yang tidak memiliki akhlak, etika dan moral yang baik, menurut Abang itu apa penyebabnya Bang? Halo, apa boleh diulangi? Yang terakhir apa tadi kalau ketika kader kenapa? Jika seorang kader itu tidak memiliki akhlak, etika dan moral yang baik, menurut Abang itu apa penyebabnya Bang? Misalnya bisa dari sisi internal ataupun eksternal Bang. Oke, baik. Bagaimana cara menanggulangi tadi ya? Kalau misalnya ada kader yang Afwan sikapnya Bang, tidak baik itu, bagaimana? menurut enggak Bang, tadi Abang sudah menjelaskan gitu kan solusinya. Nah, Ana sekarang mau tanya penyebabnya Bang, jika ada seorang kader yang tidak memiliki akhlak yang baik, seperti itu Bang. Tadi yang inilah lagi fase ini ya, mendapat kuota dari pemerintah. maaf ya. Jadi keluar ya. Jadi gimana tadi sampai mana? Boleh diulangi kalau tidak keberatan. Begini Bang, tadi tuh Ana udah kutipkan. Jadi jika ada kader yang tidak berakhlak baik gitu, mereka seharusnya mencerminkan uswatun hasanah seperti itu kan Bang. Nah, Ana ini ingin bertanya Bang. Jadi tadi udah Abang beri solusinya, maka Ana tanya itu, jadi menurut Abang jika ada kader yang tidak memiliki akhlak yang baik dan sepertinya itu, apa penyebabnya menurut Abang? Sebab ya, Ya Bang. sebab kader kalau misalnya tidak ada akhlaknya sepertinya begini. Kalau dari abang ya, kalau dari yang menurut abang ya misalnya maaf lah kalau misalnya menurut orang antum berbeda seperti yang pertama mengatakan adalah fitrahnya seorang manusia itulah bersikap baik. Itu fitrahnya manusia. Apa yang membuktikan fitrahnya manusia itu baik? Contohnya kayak gini, contoh simpelnya kayak gini. Bisa aja kalian ya, coba deh, coba kalian datang ke masjid ya, siap sholat, coba ambil selop yang bukan punya kalian. Coba. Di dalam hati kalian ya, bergumam, ini kan bukan. Gak apa-apanya ini ya. Tapi itu datangnya sholat jelek pulang dengan gimana perasaan hati kalian? Itu udah fitrahnya manusia. Itu memang udah fitrahnya manusia. Fitrah manusia itu kan seperti kata padi ya, kata grup selembar kertas putih. Itu memang iya, selembar kertas putih. Dan dirinya atau lingkungannya yang membuat itu. Bagaimana? Apakah warna merah kah? Apakah warna hijau kah? Apakah warna kuning kah? Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah terjadi? Kenapa mereka melakukan kejahatan atau apa? Ingat, kata Bang Nabi, kejahatan itu datang bukan karena niat dari penjahatnya, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah. Jadi ada kalau penyimpangan atau akhlak yang tidak baik dari seorang misalnya katakan kader atau apa, banyak faktor yang bisa
kita ambil? Banyak. Abang nggak akan mengatakan 1, 2, 3, tidak. Banyak sekali faktornya. Kenapa? Yang pertama, kita tidak boleh mengejudge-nya seperti itu. Ada satu kisah yang pernah abang dengar. Kisahnya apa itu? Memang agak panjang ini, sedikit agak panjang, maaf lah ya. Tapi ada bisa kita ambil petik, bisa kita ambil petik dari sini kisahnya. Satu murid, ya, murid bertanya kepada seorang guru, ya Syekh, tentang ada seorang, ya, dia rajin beribadah, dia rajin bersedekah, tapi dia sombong dengan akhlaknya, tapi dia angkuh dengan akhlaknya, dia merasa paling tinggi karena dia rajin sholat, rajin beribadah. Tapi ada satu lagi, kondisi yang kedua, dia memang jarang sholat, dia jarang memang sholat, saya lihat juga dia jarang mengaji dan lain-lainnya, tapi dia dermawan. Dia sering membantu orang, dia sering bersedekah. Pokoknya dia sering membantu orang lah, semua urusan orang bisa dimudahkannya. Nah, bagaimana menurut Syekh akan kondisi doa orang tersebut? Yang mana lebih baik menurut Syekh? Apa kata Syekh itu? Syekh itu sambil tersenyum. Saya terus tersenyum dan mengatakan, "Ya bunaya, wahai aku, ya. Kedua kondisi itu, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Satu, kondisi yang pertama, dia memang sombong, angkuh, dan lain-lainnya. Tapi ingat, mungkin saja karena dia rajin sholat, karena dia mau menegakkan ibadah-ibadah Allah, bisa saja Allah mengantarkan suatu hidayah kepada dia karena sholat-sholatnya. Yang kedua pun bagus. Ya, mungkin saja karena dia sering menolong orang, sering dermawan, sering bersedekah, sebab itulah akhirnya Allah menurunkan hidayah kepada dia. Lantas muridnya nih bingung. Jadi ya Syekh, kondisi mana yang tidak bagus dari kedua ini? Syekh itu juga tersenyum sambil mengatakan, orang ketiga lah yang nggak bagus. Orang ketiga? Iya, orang ketiga. Kita inilah orang ketiganya, yang menilai orang, ya, yang menjengkali orang, yang menghukumi orang. Inilah kita orang ketiganya. Kita berkomentar gini segala macam, gini macam. Lantas apa yang kita perbuat? Kita berkomentar karena dia rajin sholat tapi dia sombong. Kita berkomentar ada orang yang tidak rajin sholat tapi dia dermawan. Kita berkomentar ya selalu. Tapi apa yang telah kita buat? Apa kita buat untuk Islam ini? Apa yang telah kita buat untuk agama ini? Kita hanya berkomentar saja. Inilah kondisi yang sangat penting. Jadi ketika kita melihat ada kondisi kader-kader, bukan hanya kader-kader, kawan-kawan kita yang tidak baik akhlaknya, yang pertama kita ambil sikap adalah jangan dulu kita judge dia. Budaya yang sering Ukmi lakukan ketika misalnya ada melihat kader yang menyimpang. Contoh. Misalnya kalau ada kader yang terlihat merokok, di Ukmi kalau boleh buka, di Ukmi itu kalau bisa dihindari, ya, anggota-anggota UMI itu yang merokok. Kader-kader UMI itu yang merokok. Nah, kalau misalnya terdapati, kita kan nggak bisa menganggap manusia itu sempurna, ya. Pasti ya, abang yakin. Pasti ada kader UMI yang pernah merokok. Dan abang pernah menemui itu. Dan salah satu budaya yang sering UMI tanamkan adalah, pertama, tabayun. Apa itu tabayun? Mendekati, mengklarifikasi kepada langsung objeknya. Ya. Tabayun, dekati, klarifikasi langsung ke ya. Tanya apa itu, ya, terangnya kita cari solusi itu. Jangan karena dia ini ya datangi baik-baik, apa alasannya, bisa nggak ini nggak kita minta nggak, bisa nggak dikurangi? Alhamdulillah kalau dia mau berubah. Mengingatkan, karena ingat salah satu juga tugas wasobil haq
watawassaw kebaikan dan saling mengingatkan kamu lah. Dan tugas kita saling mengingatkan. Ya, ingat, jangan pernah bosan untuk kawan kita. Ya, tidak ada yang sia-sia. Ya, tanamkan dalam hati kita bersama. Tidak yang sia-sia ketika kawan-kawan kita dalam hal kebaikan. Tidak ada yang sia-sia. Mau dia mendengarkan, mau tidak mendengarkan, tidak ada sia-sia. Capek pun aku mengajak dia sholat. Capek pun aku mengajak dia ngaji. Ingat ya, ingat, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Insya Allah mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan mengajak aja kita untuk orang melakukan hal kebaikan. Ya, insya Allah tuh ada catatan pahala pada kita. Insya Allah. Mengajak aja ini, mengajak aja, kita mengajak aja, insya Allah tuh ada kebaikan yang bisa kita ambil. Itu baru mengajak. Belum lagi kalau misalnya orang itu terajak, ya, terikuti, belum lagi itu, dan dia melakukannya. Bayangkan betapa besarnya peluang yang bisa kita dapatkan ridho dari Allah. Baru mengajak aja udah dapat pahala. Bagaimana yang kita ajak itu mengikutinya, lakukannya. Insya Allah mudah-mudahan pahala yang besar. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jangan kita gara-gara kawan kita nggak mau, pas kita aja sholat nggak mau, pas kita aja ngaji nggak mau, langsung kita putus asa. Udahlah, capek lah aku ngajak dia sampai berbuih mulu ini, nggak mau dia ngaji, nggak mau dia sholat. Udahlah, biar kenal situ, teraka sama dia. Jangan kayak gitu. Jangan seperti ingat, tugas kita hanya mengingatkan, mengajak dia. Hidayah dan apa? Hanya Allah mengatakan. Nah, dalam salah satu asbab menunjuknya turunnya surat ini apa? Yang bermuka masam. Ruangnya ada apa? Lanjut lagi ya. Iya bang. Bismillah. Nah, jadi apa sebab nuzulnya? Kenapa surah itu turun? Yang arti surah itu adalah yang bermuka masam. Kenapa? Salah satu asbab nuzulnya kenapa surah ini turun. Nabi Muhammad pernah memalingkan wajah terhadap sahabat yang ingin masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Kenapa yang masuk Islam ini orang-orang yang budak, orang-orang yang buta? Yang ingin masuk Islam orang buta yang ingin masuk Islam. Langsung Rasulullah memalingkan wajahnya, langsung bermuka masam. Maka langsung di situ Allah tegur Nabi Muhammad, janganlah kamu bermuka masam. Ya. Kenapa? Tugas Rasulullah ini hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusan siapa yang masuk Islam, urusan siapa yang akan membela Islam itu urusannya Allah. Siapa yang akan memberikan hidayah itu? Ya Allah. Bukan Nabi Muhammad yang memberikan hidayah itu. Nabi Muhammad tugasnya menyampaikan. Ya itulah Rasulullah. Kenapa itu seperti ya gitu kan? Kenapa yang masuk Islam pemuka Arab gitu kan? Di situ Allah Rasulullah, janganlah kamu. Nah, memang tugas Rasulullah tuh menyampaikan risalah-risalah kebaikan. Nah, kita itu Nabi apalagi berapa banyak Al-Quran yang kita hafal, udah berapa banyak hadis yang kita hafal, surga juga hisab mesti menegangkan, dan itu kita mau ketika kita ngajak kebaikan orang langsung ingin mengikuti kita, siapa kita coba? Siapa? Jadi jangan putus asa gitu. Kita tidak tahu ajakan ke 1000 berapakah, ajakan kesekian kali berapakah kawan-kawan kita akhirnya mengikuti kebaikan. Jadi jangan pernah bosan kalau misalnya ada melihat, bukan hanya kader saja, tapi melihat kawan-kawan kita, kawan kelas kita. Kalau misalnya kita lihat ada kelakuan yang menyimpang sama kawan kita, jangan pernah bosan untuk mengingatkan dia, jangan pernah bosan untuk mengajak dia, jangan pernah bosan untuk mengajak dia sholat, jangan pernah bosan untuk mengajak dia mengaji, karena kita tidak tahu ajakan keberapa kawan kita mau mengikuti ajakan kita tidak tahu. Karena tugas kita hanya mengajak. Hidayah, pengetuk hati itu adalah haknya Allah. Jadi kembali lagi kalau abang tanya apa penyebab banyak faktor penyebabnya. Lingkungan bisa gitu kan. Lingkungan bisa. Ya bisa saja banyak kan.
Banyak kita lihat, padahal dia dulunya adalah seorang ustadz atau seorang hafiz. Akhirnya apa? Kelakuannya dia menyimpang. Banyak kita temukan ini. Banyak. Bahkan dalam satu sirah ketika Rasulullah ingin bergempur pertahanan Romawi, ketika berperang sama Romawi, ada satu sirah ini. Bayangin ini sahabat Nabi, ya. Bayangin ketika Rasulullah ingin bergempur pasukan Romawi, akhirnya ada satu sahabat yang akhirnya murtad karena melihat kecantikan kemolekan dari wanita-wanita Romawi. Akhirnya dia murtad. Itu kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Banyak solusi ya orang akhirnya melakukan etika yang tidak baik, moral tidak baik. Tuntutan ekonomi bisa. Tuntutan ekonomi juga bisa. Kenapa orang-orang mau begal? Kenapa orang-orang mau maling? Apa tuntutan ekonomi? Mereka ingin makan, ya. Gara-gara yang sejengkal ini perut, orang melakukan apa saja hanya karena ingin makan, ya. Hanya karena ingin makan. Nah, itulah tadi fungsi kita untuk syukur. Itulah fungsi kita untuk bersyukur. Kata Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang hari ini bisa makan enak dan dia mempunyai rumah dan hal-hal lainnya, itu bagaikan seluruh dunia ini dihampiri kepadanya. Ya. Artinya apa? Disitulah kita perlu bersyukur. Makan hari ini saja, kita bisa makan hari ini saja, itu udah perlu kita syukuri. Masalah besok, masalah nanti, itu ya nanti. Ibarat seorang burung, ya, ibarat seekor burung ya, kan seorang burung, masa burung seorang ya. Ibarat seekor burung yang terbang di pagi hari, dia tidak tahu apakah dia akan dapat makanan nantinya. Tapi apa? Ketika dia terbang di pagi hari mencari makanan, akhirnya dia dapat makanan, ya. Dia dapat makanan, dia kembali dengan perut yang kenyang ketika di sore hari. Seperti itu. Masalah rezeki itu sudah ada. Allah sudah mengatur setiap rezeki dari hambanya. Jadi itu dia, perlu kita syukur. Perlu kita bersyukur, perlu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya iman itu ada untuk mengatur kehidupan. Itu dia. Kenapa pentingnya iman dalam hati kita. Kalau misalnya kita tidak beriman, tidak percaya akan ketetapan Allah, maka itulah yang membuat akhirnya menyimpang. Itulah akhirnya menyimpang. Karena banyak faktor-faktor, karena dia mungkin kurangnya kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keimanan untuk melakukan hal-hal yang tidak rasakan bahwasannya Allah membantu kita. Insya Allah ya, bayangin indah kali kalau misal seluruh umat Islam tahu tinduk dia diawasi oleh Allah. Kalau tahu dia bahwasannya tindak tanduk dia diawasi oleh Allah. Tapi itulah alpanya kita. Itulah kelalaian kita. Itulah terkadang lalainya kita sebagai seorang manusia. Dan ya memang, dan sebaik-baiknya manusia ketika kita bertaubat. Mungkin pada hari ini kalau misalnya kita buat kesalahan, mari kita sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mari kita bersama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mungkin banyak kesalahan yang hari ini kita lakukan, baik itu kecil maupun itu besar. Karena seorang selayaknya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mari lakukan kesalahan itu. Maka yang harus kita temukan, yang penting itu bukan kita menemukan faktornya, tapi yang paling penting mencari tahu kenapa orang itu melakukan kesalahan. Itu lebih penting lagi. Kenapa? Kita cari tahu apa faktor dia. Faktor ekonomi kah? Faktor nafsu kah? Ya. Karena bisa saja faktor nafsu pun bisa saja. Atau faktor lainnya, lingkungan dan lainnya. Itu yang kita cari tahu. Kalau kita bantu dia untuk mencari solusi agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Atau mungkin dari abang kembalikan. Syukron bang, ini pertanyaan yang terakhir ya bang.
Eh, apa peran penting organisasi Islam untuk membangun akhlak, etika, moral manusia yang lebih baik, Bang? Menurut Abang? Peran penting dari organisasi Islam untuk mewujudkan dari moral, etika dan lain-lain ya. Ya. Abang ingin mengatakan awalnya seperti itu. Kebaikan yang tidak akan terorganisir akan kalah dengan kejahatan yang tidak terorganisir. Layaknya sapu lidi, kalau hanya satu, dia tidak akan bisa menyapu debu-debu ataupun kotoran yang di belakang. Tapi kalau lidi itu diuntai, dijadikan satu, kuat, saling menguatkan, debu, kotoran atau apapun itu bisa akan dibersihkan, akan bisa disapu dengan baik. Jadi kalau misalnya, kalau kita hanya sendiri-sendiri saja ya, memang bisa kita lakukan kebaikan itu sendiri-sendiri saja. Tapi inilah pentingnya kita butuh wasilah. Wasilah. Apa wasilah kita? Itulah lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi. Agar apa? Agar kerja kita bisa secara maksimal. Bisa saja Khairina bisa saja mengajak kawannya lebih baik. Dea bisa saja mengajak kawan yang baik. Bang Edo bisa saja mengajak kawan yang baik. Bisa. Kalau kita individu bisa juga. Tapi efek, dampak yang diberikan, sekuat manakah kita kalau seorang diri? Ya, sekuat mana? Kalau kita hanya seorang diri. Pasti cobaan itu pasti ada. Apalagi kalau kita berbicara tentang moral, etika, gitu kan. Apalagi di zaman yang serba apa gitu kan. Yang sikit-sikit kalau kita melakukan kebaikan, so alim lo, gitu kan. So baik lah. Terkadang kenyataannya ketika kita ingin melakukan kebaikan ya, apalagi di zaman sekarang ya, abang sedikit juga miris gitu kan. Ketika ada kita melakukan kebaikan langsung so alim, so baik, so pak ustadz dan lain-lainnya. Nah itulah sampai manakah kita kalau kita hanya seorang diri. Bisa saja kalau ketika ada cobaan itu akhirnya kita rapuh, akhirnya kita mundur alon-alon ya. Alon-alon mundur alon-alon gitu. Jadi itulah pentingnya kita ada wasilah kita. Ada lembaga-lembaga yang menghimpun kita. Ya, kalau kita bersama-sama, insya Allah ketika kita ingin sesuatu kebaikan, insya Allah kita bisa lebih kuat, dampaknya bisa lebih besar. Kenapa? Karena kita mengerjakan bersama-sama. Ya.